Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama memperhatikan Yosua 6 dan 7. Kita masuk ke bagian penaklukan. Bagian penaklukan itu 6 sampai 12. Tapi saudara-saudara, 6 sampai 12 itu kuncinya ada pada 6 sampai 7. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan 6 sampai 7 itu menceritakan mengenai dua peperangan. Yang pertama adalah melawan kota Yeriko dan yang kedua melawan kota Ai. Nah, saudara-saudara nih kasih oleh Tuhan, kota Yeriko itu lebih besar daripada kota Ai. Maka seharusnya kalau bangsa Israel menang melawan kota Yeriko, mereka harusnya menang melawan kota Ai. Tapi kalau saudara-saudara membaca pasal 7, dan pasal 7 ini adalah sebuah cerita yang terkenal. Kenapa saudara-saudara? Karena pasal 7 bicara mengenai kekalahan. Pasal 6 bicara mengenai kemenangan. Saudara kasih lihat, kemenangan di pasal 6 itu kemenangan yang tidak masuk akal. Tapi kekalahan di pasal 7 juga kekalahan yang tidak masuk akal. Kenapa saudara-saudara? Karena sekali lagi, kota Ai lebih kecil daripada kota Yeriko. Sehingga harusnya kalau bangsa Israel bisa menang melawan kota Yeriko, tidak sulit bagi mereka untuk mengalahkan kota Ai. Faktanya, saudara-saudara ya, mereka kalah melawan kota Ai. Nah, saudara-saudara, apa yang mau diajarkan pasal 6 dan 7 ini? Pasal 6 dan 7 ini mengajarkan mengenai kunci kemenangan. Dan apa relevansinya dengan hidup saudara dan saya? Sampai hari ini saudara dan saya masih berperang, yang kita sebut sebagai peperangan rohani. Ya, saudara-saudara, perang melawan Yeriko itu adalah gambaran peperangan rohani yang dialami oleh orang-orang Kristen hari ini. Ya, saudara-saudara, hari ini memang tidak lagi mengalami perang secara politik, tidak lagi mengalami perang secara militer, saudara-saudara. Tapi kita mengalami yang namanya peperangan rohani. Nah, dari pasal 6 dan sampai pasal 7, saudara dan saya bisa melihat kunci dari kemenangan, saudara kasih oleh Tuhan. Dan kalau saudara nanti melihat dari ayat dari pasal 8, 9 sampai 12, sisa dari bagian penaklukan, saudara kasih oleh Tuhan, ya 8 sampai 12 itu menceritakan mengenai kemenangan, terus kemenangan. Ya, saudara-saudara, jadi 6 sampai 12 itu adalah bagian penaklukan, dan dari 8 sampai 12 itu cerita mengenai kemenangan dan kemenangan. Dan menarik, saudara kasih oleh Tuhan, di pasal 8 sampai 12 musuh yang mereka hadapi itu bukannya bertambah mudah, tidak. Musuh yang mereka hadapi itu bertambah berat kok. Mari kita coba lihat sebentar ya mari kita lihat sekarang pasal 8. Pasal 9. Pasal 9. Kita mulai dari ayat 1 dan 2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pasal 9 ya. Nah, pasal 9 kita lihat ayat 1 sampai 2. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yakni raja-raja, orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 2, mari kita baca sama-sama. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Nah, kalau sudah perhatikan, di pasal 6 lawannya cuma satu. Pasal 7 satu. Pasal 9 keroyokan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kenapa ya di pasal 9 bangsa-bangsa di kana itu keroyokan? Karena mereka mulai menyadari ini bukan bangsa sembarangan. Yeriko kalah, itu kan. Ai pun akhirnya kalah. Lalu mereka pikir, wah kita kalau 1 lawan 1 nggak mungkin menang. Maka langsung keroyokan, bergabunglah. Nah, saudara-saudara, pasal 9 ini berakhir dengan kemenangan. Israel menang. Mari kita lihat lagi sekarang pasal 10. Pasal 10 ayat 3 sampai 5. Saya baca ayat 3 ya. Sebab itu Adoni-Zedek raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham raja Hebron, kepada Piream raja Yarmut, kepada Yafia raja Lakis, dan kepada Debir raja Eglon. Saudara baca ayat yang keempat bersama-sama. 2, 3, ya. Ayat 5 saya bacakan. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Ya, seperti di pasal 9 main keroyokan, pasal 10 juga mereka dikeroyok. Nah, mari kita lihat sekarang bagian yang terakhir pasal 11 ayat 1 sampai 4.
Ya, kita nggak usah lihat ayat 1 sampai 3, mari kita lihat ayat 4-nya saja. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Keluarlah raja-raja ini bersama-sama. Nah, kali ini saudara-saudara Tuhan ada sesuatu yang baru. Kalau sebelumnya hanya keroyokan, mari kita perhatikan ayat 4, saudara-saudara, ada sesuatu yang baru yang tidak muncul di bagian sebelumnya. Apa saudara-saudara? Kuda dan kereta. Jadi saudara-saudara, mereka bukan cuma dikeroyok, tapi mereka juga menghadapi senjata yang lebih canggih. Saudara-saudara ingat terakhir kali kapan bangsa Israel dikejar sama kuda kereta, saudara-saudara Tuhan? Di mana terakhir kali bangsa Israel dikejar sama kuda dan kereta? Mesir. Saudara-saudara, kuda dan kereta itu adalah senjata canggih pada zaman itu. Kereta apalagi? Saudara-saudara, pada zaman itu kalau nggak salah ya, ini zaman perunggu. Sementara kereta dari besi. Itu artinya saudara-saudara Tuhan, bangsa-bangsa yang sudah punya kereta itu berarti apa? Di tengah-tengah orang baru pakai perunggu, dia sudah bisa pakai besi. Itu menunjukkan ini lawan yang berat sebenarnya. Sudah keroyokan, pakai kuda dan kereta lagi. Nah, tapi kalau saudara perhatikan pasal 10, pasal 10, 11, pasal 9, 10 dan 11, Israel menang. Israel menang, saudara-saudara Tuhan. Loh, kok bisa menang? Kan musuhnya berat, senjatanya lebih canggih. Kenapa mereka bisa mengalahkan? Mari kita lihat ayat 23. Ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Loh, dengan musuh yang begitu berat, tapi Yosua bersama bangsa Israel menang, mengalahkan musuh-musuh mereka. Maka kalau saudara perhatikan, saudara-saudara Tuhan, dari pasal 6 sampai 12, saudara akan melihat bahwa daerah kekuasaan Israel itu makin luas di tanah Kanaan. Tadinya mereka datang nggak punya satu petak tanah pun. Tapi sampai pasal 12, saudara-saudara Tuhan, mereka sudah memiliki begitu luas daerah kekuasaan. Nah, di sini kita melihat ya saudara-saudara ya, janji Tuhan itu digenapi. Seperti dulu Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, saudara-saudara, kenapa mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa itu? Karena ada janji Tuhan di belakang mereka. Ada janji Tuhan di belakang mereka. Nah, tapi saudara-saudara Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, saudara-saudara Tuhan ya. Satu hal yang kita harus ingat ya, bahwa kunci bangsa Israel bisa menang bukan hanya atas Yeriko, tapi juga atas musuh-musuh yang lain itu apa? Nah, itu kita bisa lihat pada pasal 6 sampai pasal 7. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat pasal 6 lagi. Apa yang mau ditekankan di pasal 6 ini? Mengapa mereka bisa menang? Lalu kenapa di Ai bisa kalah? Kotanya lebih kecil, kok kalahnya lebih parah? Nah, saudara-saudara, itu kekalahan di Ai itu menyedihkan, saudara-saudara. Kenapa? Bukan hanya kalah, ada yang mati loh. Nah, saudara-saudara perhatikan ya, pasal 6 itu. Mari kita lihat pasal 7. Mari kita lihat saudara-saudara ya, apa yang terjadi di pasal 7. Ya, ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36. Saudara-saudara, saudara pernah berpikir enggak ya, bagaimana menyedihkannya 36 orang ini? Mereka ini kan sudah bertahan di padang gurun ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, di padang gurun aja mereka enggak mati. Padahal padang gurun itu kan hidupnya kan berat juga ya. Tapi mereka 36 orang ini kan sudah melewati padang gurun 40 tahun loh. Enggak mati. Hanya untuk mati di tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan menyedihkannya ini. Belum masuk tanah perjanjian hidup, begitu masuk tanah perjanjian mati. Saudara bisa bayangkan mereka sudah nunggu-nunggu kapan masuk tanah perjanjian. Begitu masuk mati di peperangan melawan kota Ai. Nah, saudara-saudara, kenapa ya mereka bisa menang melawan Yeriko tapi kalah melawan kota Ai? Ya jawabannya cuma satu, ketaatan. Apa kunci Israel menang melawan Yeriko? Taat, saudara-saudara Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara kalau perhatikan di dalam Yosua pasal 6, ya bagian yang paling
sering kita ingat dalam Yosua pasal ini apa saudara-saudara ya? Mereka disuruh keliling ya. Keliling saudara-saudara Tuhan ya, disuruh keliling ya, 1 hari 1, baru pada hari yang terakhir 7 kali keliling. Lalu tiup sangkakala. Ini kan perintah yang tidak masuk akal. Kan perintah nggak masuk akal saudara-saudara. Masa kita mau mengalahkan kota yang begitu besar, disuruh keliling-keliling. Lalu pada hari yang ke-7 disuruh tiup sangkakala 7 kali. Kan ini kan cara yang nggak masuk akal. Ya tapi itu caranya Tuhan. Jadi saudara-saudara, kenapa mereka bisa mengalahkan Yeriko? Ya taat terhadap cara Tuhan yang kelihatannya tidak masuk akal itu. Taat. Maka kalau saudara perhatikan, Tuhan melalui Yosua memberikan kepada mereka perintah yang detail. Ngapain kamu harus ngapain aja, nanti kamu gimana? Harus kamu lakukan itu. Ya, jadi selama 7 hari kamu keliling-keliling aja. Enggak nyerang, enggak, keliling-keliling aja. Pada hari yang ke-7 kamu keliling 7 kali. Baru setelah keliling 7 kali tiup sangkakala. Wah, ini kan kira-kira saudara-saudara Tuhan mau menangnya dari mana ya? Enggak tahu menangnya dari mana, tapi itulah yang terjadi. Tembok Yeriko itu roboh saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, mari kita bandingkan dengan pasal 7 saudara-saudara Tuhan ya. Pasal 7. Kenapa mereka kalah? Saudara-saudara Tuhan di pasal 7? Kotanya lebih kecil, tapi kenapa malah mati 36? Bahkan mereka sampai kalah dulu. Ya, jawabannya terbalik dari pasal 6. Tidak taat. Nah, yang tidak taat itu siapa? Akan. Nah, saudara-saudara, ketidaktaatan Akan itu bukan waktu perang melawan Ai. Ketidaktaatan Akan itu waktu selesai perang melawan Yeriko. Tuhan bilang sama bangsa Israel, ini kota pertama. Dan namanya kota pertama, saudara-saudara Tuhan, itu kan namanya dan namanya kota pertama, Tuhan bilang, seluruh harta dalam kota ini milikku. Itu namanya persembahan sulung. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kalau saudara tanya ya, kenapa di kota-kota lain Tuhan izinkan rampas? Jarah, kumpulkan harta mereka untuk kamu, bawa masing-masing. Tapi Yeriko Tuhan bilang apa? Jangan, pokoknya kamu masuk tidak sisakan siapapun, termasuk ternaknya, semua kamu bakar. Loh, kenapa di kota pertama Tuhan minta semua dimusnahkan? Ya karena kota Yeriko itu kota pertama, dan seluruh kota pertama itu dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, itu namanya konsep persembahan sulung, saudara-saudara Tuhan. Jadi Tuhan mau yang pertama itu semua punyanya. Nah, saudara-saudara, ya mungkin hari ini masih ada yang pakai konsep persembahan sulung ya. Tuhan mau yang pertama itu semua miliknya. Nah, itu. Nah, saudara-saudara, ya sama seperti itu Yeriko. Tuhan mau semua yang pertama itu miliknya. Maka jangan ada yang ambil. Ya, saudara-saudara, ya sebenarnya sih seluruh Israel, sebenarnya sih sebagian besar bangsa Israel taat. Tapi ada satu yang gak taat, namanya Akan. Nah, itulah kemudian yang muncul di pasal 7. Nah, kalau saudara perhatikan pasal 7 ayat 1 ya, mari kita lihat. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Nah, menarik saudara-saudara ya. Ini kan gak fair. Yang dibilang tidak setia itu siapa? Israel. Yang ngambil. Nah, ini menjadi pertanyaan saudara-saudara. Kok Tuhan itu menuduh seluruh Israel tidak setia, berubah setia? Padahal karena satu orang yang ngambil. Harusnya kan yang dituding ya Akannya saja. Tapi kan ini Tuhan bilang apa? Orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah. Ya, saudara-saudara, kan jelas juga di sini Tuhan tahu kok yang mengambil itu satu orang. Tapi kenapa yang dihukum satu bangsa? Nah, saudara-saudara, di sinilah kita mengerti konsep gereja, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara Tuhan memang menyelamatkan kita secara pribadi. Ya, saudara dan saya beriman secara pribadi. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita diselamatkan bukan untuk sendiri-sendiri. Kita diselamatkan untuk menjadi satu gereja. Nah, saudara-saudara, jadi begini, Tuhan mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada satu orang di gereja itu tanggung jawab dari seluruh gereja.
Saudara-saudara, itu yang kita bisa lihat di sini. Tuhan menganggap, saudara kasih oleh Tuhan, seluruh Israel itu satu. Jadi bukan per individu, per orang. Maka begitu Akan yang mencuri, yang dihukum Tuhan seluruh bangsa. Loh kan yang lain kan nggak ngambil. Loh kenapa yang dihukum? Ya saudara kasih oleh Tuhan, 36 orang itu gimana ya? Kan dia nggak ngambil, mati dia. Tapi yang mencuri, ya kan di akhir juga kita tahu Tuhan sendiri yang tunjukkan ini loh yang mencuri. Loh kalau Tuhan memang tahu Akan yang mencuri, kenapa nggak langsung dia tunjukkan si Akan ini? Kenapa dia sampai orang berang dulu, mati dulu, baru kemudian dia sekarang panggil semuanya berdiri di hadapanku, baru datanglah satu-satu. Nah ini orangnya, loh kenapa nggak dari awal? Nah di sini kita perhatikan saudara-saudara Tuhan ya, bagi Tuhan gereja itu satu kesatuan. Maka saudara-saudara Tuhan, apa yang terjadi pada satu jemaat itu tanggung jawab dari seluruh. Nah saudara-saudara, saya ingat ya satu kalimat di dalam Kejadian pasal 4, kalimatnya Kain. Waktu dia bunuh Habel, Tuhan tanya, di mana saudaramu? Lalu apa jawab Kain, saudara-saudara? Emang saya penjaga saudaraku? Apakah aku ini penjaga saudaraku? Saudara tahu sebenarnya jawaban Tuhan apa? Iya. Iya. Kain kan bilang, apakah kau ini penjaga saudaraku? Itu bilang iya. Apa yang terjadi dengan adikmu, kamu harus tahu. Maka saudara-saudara, di gereja kita tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Gereja bukan untuk sendiri-sendiri, saudara kasih oleh Tuhan, bukan. Maka saudara kasih oleh Tuhan, ketika ada satu saudara kita jatuh dalam dosa, ya Tuhan tuntut kita juga. Tuhan sekarang kan bilang sama kita, sebelum dia jatuh, kamu sudah ngapain? Nah, saya ulangi saudara-saudara ya. Sebelum dia jatuh, saudara-saudara, orang kalau sudah jatuh kan itu langsung, gimana sih? Nah, itu kan, kok bisa kayak gitu? Nah, baru digosipin lagi saudara Tuhan ya. Nah, si Anu itu ya, selingkuh dia. Nah, kan, makanya kena disiplin gereja sekarang dia. Nah, saudara-saudara ya, kamu tahu nggak si bapak itu ya nggak datang lagi itu kenapa? Didisiplin dia sama pendeta. Kenapa? Melakukan dosa ini. Wah, saudara-saudara ya. Tapi saudara tahu, kalau kita mengikuti prinsip Alkitab, justru waktu saudara kita jatuh, Tuhan tanya, sebelum dia jatuh kamu apain? Nah, maka saudara kasih oleh Tuhan, banyakkan alasan kita, ya mana saya tahu Pak, kan? Saya juga kesini kan sendiri-sendiri. Ah, menarik saudara kasih oleh Tuhan ya. Mana saya tahu Pak, kenal juga enggak. Nah, menarik saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara kan begitu ya, dia jatuh dalam dosa, Tuhan nanya sama kita, sebelum dia jatuh, kamu pernah ingatkan enggak? Kamu pernah ada yang ajak ngobrol enggak? Nah seringkali kan jawaban kita saudara-saudara ya, gimana mau mengingatkan? Di sini kan kami nggak kenal siapa-siapa gitu ya saudara-saudara ya. Dia datang sendiri, saya datang sendiri ya. Kita kumpul sama-sama di dalam gereja. Nah, maka saudara-saudara, gereja itu nggak boleh jadi bioskop. Nah kalau saudara-saudara pergi ke bioskop, emang saudara peduli siapa yang nonton di sebelah itu? Enggak ya saudara-saudara ya. Saudara kan nggak ada ya. Saya rasa orang datang ke bioskop baru kemudian pas dia duduk ada orang di sebelahnya di salaman itu kan. Siapa namanya? Gitu ya saudara-saudara ya. Udah lama datang ke bioskop ini, kan nggak ada orang nonton bioskop kayak gini. Ya semua juga, ya lu nonton, gua nonton, bawa popcorn masing-masing, dah lihat ke depan lah gitu ya. Misalnya saudara-saudara ya, kita nonton bioskop, baru sebelah itu ada laki-laki dan perempuan. Saudara kan nggak sampai nanya, ini istrinya mas, selingkuhannya atau siapa? Enggak kan? Bapak jujur, ini pacar, istri, selingkuhan? Orang bilang urus-urusanmu sendiri, itu bioskop. Kita datang ke sini bawa popcorn kita masing-masing, nonton film yang kita suka. Jadi kenapa kita kumpul di ruangan ini? Karena kebetulan aja kita suka film yang sama. Kalau saudara bawa itu ke gereja, itu sudah salah banget itu. Nah seringkali saudara-saudara orang datang ke gereja dengan mentalitas seperti itu. Kita datang ke gereja ini karena kita kebetulan suka khotbah yang sama. Maka sepanjang kebaktian, saya nggak peduli kamu, kamu nggak peduli saya. Apapun yang terjadi dengan kamu, urusan dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kenapa kalau kita baca bagian ini kita kaget ya. Waktu akan jatuh,
Tuhan bilang itu bukan urusan akan dengan Tuhan. Tuhan bilang ini urusan satu bangsa ini sama Tuhan. Saudara-saudara gini ya, sebenarnya banyak jatuhnya saudara kita itu bisa dicegah kok. Sebenarnya banyak sekali orang Kristen itu yang bisa dicegah jatuh kalau satu dengan yang lain menjalankan perannya. Karena banyak saudara-saudara ya, orang itu sudah jatuh kalau ditanya, pantes ya, kalau selama ini ada yang gak beres. Kamu udah tahu dia gak beres, begiliran jatuh aja baru pantes ya. Pantes ada bau-baunya selama ini, bau busuk ini selama. Waktu kamu cium baunya itu kenapa kamu gak ngomong gitu ya. Udah jatuh aja, pantes ya selama ini. Ada aneh-anehnya kulihat itu memang. Nah, saudara ngerti ya, orang sudah jatuh baru kita ingat aneh-anehnya. Waktu saudara lihat itu aneh-anehnya, saudara ngomong gak? Saudara-saudara bayangkan ya, kalau orang itu waktu dia belum jatuh, sudah mulai aneh-aneh, kita langsung ngomong, Pak itu yang di mobil tadi itu istrinya atau bukan? Oh saudara-saudara, itu mungkin mencegah dia selingkuh loh. Kenapa saudara-saudara? Karena menurut banyak survei, perselingkuhan itu tidak pernah terjadi secara mendadak. Itu semua terjadi berproses. Nggak ada saudara, orang nekat itu dalam satu hari itu nggak ada. Saudara-saudara, orang itu juga mikir kok. Dia nggak langsung lihat perempuan cantik langsung selingkuh dia sama perempuan itu, nggak ada itu saudara-saudara ya. Itu hebat sekali. Itu saudara itu dosanya, saudara itu keinginannya itu parah sekali. Tapi kan saudara itu kan dimulai dari saudara itu kan dimulai dari itu dimulai dari keinginan tidak direm. Saudara Tuhan ya, itu kan semua dimulai dari WA. Ya kita kan nggak bisa atur WA orang lah saudara Tuhan. Dia mau WA siapa masa kita atur-atur. Ya, tapi kan saudara-saudara nggak mungkin dari WA langsung dia pergi ke hotel, itu nggak mungkin. Baru WA sekali sudah ngajak ke hotel, itu gimana? Itu nggak mungkin. WA, habis itu saudara Tuhan jemput, habis itu saudara makan. Nah, kadang kan kita tuh lihat kok dia sudah jemput perempuan itu, makan dengan perempuan itu. Nggak mungkin kita lihat kok di gereja misalnya, ya kan? Kita ini kok bapak ini sudah nggak datang sama istrinya ini ya. Nah itu ya. Lah waktu saudara-saudara lihat itu, saudara ngapain? Nah seringkali saudara-saudara kita punya prinsip, itu kan kesadaran setiap orang di hadapan Tuhan Pak. Nah itu konsep yang gak benar sebenarnya. Kenapa Tuhan kasih orang lain di sekitar kita? Karena Tuhan tahu gak bisa hanya mengandalkan kesadaran kita pribadi. Gak bisa saudara-saudara. Itu kenapa saudara-saudara gereja itu gak boleh online. Ya saudara-saudara ya. Karena online itu cuma saya dengan Tuhan. Tapi dari dulu saudara-saudara yang namanya cuma saya dengan Tuhan itu lemah sekali. Saya dengan Tuhan, saudara Tuhan ya, saya dengan Tuhan. Saya nggak butuh siapapun. Nah itu lemah. Nah menarik saudara Tuhan ya. Banyak orang ke gereja tapi tidak merasa butuh orang lain. Justru kenapa Tuhan memberikan kepada kita gereja? Karena untuk bertumbuh kita butuh orang lain. Untuk bertumbuh kita butuh orang lain. Maka saudara-saudara, orang kalau di gereja nggak lebih datang, orang kalau ke gereja itu tidak lebih daripada pengunjung mingguan, datang pulang saudara-saudara ya. Ke gereja nggak dia? Ke gereja Pak, setiap hari dengar khotbah yang bagus, kok nggak bertumbuh ya? Saudara jangan pikir ya, dapat khotbah yang bagus saudara otomatis bertumbuh, enggak. Kalau di dalam gereja saudara tidak berelasi dengan yang lain, nggak bertumbuh. Pak ini orangnya jemaat satu itu ya Pak, orangnya agak-agak sombong, memisahkan diri terus dia datang sama anaknya Pak, baris di depan, duduk di satu baris, tapi nggak mau ngobrol sama kita ya. Dia datang dengar khotbah, ya memang khotbahnya bagus sih ya. Maka saudara jangan heran ya, kenapa orang bisa datang ke gereja yang khotbahnya bagus, imannya nggak bertumbuh. Kenapa saudara-saudara? Ya karena dia butuh orang lain. Itu yang dia nggak mau. Saya cuma mau dengar khotbah. Saya nggak mau kenal siapapun itu. Saya mau kenal. Nah, saudara-saudara, gereja yang sehat itu nggak begitu. Nah, jadi kalau saudara-saudara berpikir untuk bertumbuh itu cuma saya dengan Tuhan, Pak. Enggak, saudara-saudara Tuhan. Untuk bertumbuh itu bukan hanya saudara dengan Tuhan. Saudara juga butuh orang lain. Salah satunya apa? Mengawasi saudara. Saudara-saudara, ada banyak dosa itu ya bisa dicegah. Kenapa? Karena orang lain. Ada banyak dosa bisa dicegah karena orang lain kok. Itu kenapa Tuhan taruh kita dengan orang lain.
Karena dia tahu betapa lemahnya kita tanpa orang lain. Nah, saudara-saudara, ini kita perhatikan di dalam pasal 7 ini ya. Tuhan menghukum satu bangsa, padahal yang salah satu orang. Karena dia mau mengajarkan kepada kita, kalau ada yang salah di dalam satu gereja, itu tidak pernah hanya salah satu orang, itu salah satu komunitas. Itu salah satu komunitas. Ya memang kita tidak secara aktif bikin dia berdosa, enggak, tapi secara pasif. Maka saudara perhatikan baik-baik ya. Bikin orang berdosa itu enggak hanya secara aktif loh. Bisa secara pasif juga. Tidak melakukan apa-apa, itu juga bikin orang berdosa. Maka jangan heran, begitu ada satu yang ambruk oleh Tuhan di dalam gereja, maka secara tidak sadar gereja ikut ambruk. Oh iya saudara-saudara, ya makanya saya ngomong ini saudara-saudara supaya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara bilang itu kan urusan dia dengan Tuhan. Enggak saudara-saudara ya, kalau dia ambruk biasanya saudara-saudara itu langsung udara di gereja itu jadi sesak saudara-saudara Tuhan. Oh saudara-saudara, saya pernah lihat satu cabang saudara-saudara Tuhan itu salah satu jemaat itu bercerai. Salah satu jemaat itu bercerai saudara-saudara Tuhan. Wah bertahun-tahun nggak bisa bangkit gerejanya. Kenapa? Karena setiap jemaat hanya bicarain perceraian orang itu. Ya padahal kan bukan kita yang bikin dia cerai saudara-saudara, itu masalah dia pribadi di keluarganya. Tapi dia bercerai. Nah saudara-saudara bertahun-tahun gereja nggak bisa bangkit. Kenapa? Yang bercerai ini pengurus lagi. Wah saudara-saudara itu ya orang diajak bicarain pelayanan, setiap kali rapat pelayanan bukan pelayanan. Gimana ibu itu ya? Loh, itu lagi. Saudara, bicarakan ini dulu. Ya tapi gimana ya? Suaminya sekarang. Aduh. Ini enggak bangkit. Bangkit ini kayak gini ceritanya. Ya memang. Kita pikir dia coba enggak ada. Enggak ada kasus ini. Kita sekarang ini sudah di level mana gereja kita ini? Hanya gara-gara kasus ini sudah kita buat naik level. Ada borongnya, kayak burung sudah itu bisa terbang, meskipun ada rantainya, kayak terbang tapi boleh lagi, lagi tidak terjadi. Itu urusan sudah bayangkan kalau urusan dan yang satu di polisi, yang satu cerai, yang satu selingkuh, wah biasa Tuhan ya, pelaku itu banyak dari sini. Banyak dosa terhindar dari keterbatasan saudara.
dia terbatas sekali doang. Itu suami saya kalau narkoba itu saudara. Ya, tapi ini dia juga dia kata kalau narkoba itu percaya baik bukan. Saya nggak pakai narkoba, jika itu nggak ada. Ya, coba uang nggak ada. Wah, nggak bisa narkoba ada mana-mana itu. Ya, cuma ya gimana gitu. Ya, ada pun keinginan beli narkoba, kiriman terbatas. Ya kan, ada keinginan untuk dekat-dekat dengan perempuan yang nggak jelas, saya lihat mereka juga nggak mau dekat dengan saya terbatas. Ya, saudara ya, coba kalau saya banyak ada mobil gitu kan, hati saya miring sedikit aja, saya dekatkan perempuan yang nggak jelas itu dia juga mau sama saya. Salah satu sedikit itu adalah, ya mungkin saya mau sama dia, nggak tahu dia mau sama saya, kenapa gitu? Ya, mobil aja nggak punya. Dengan begitu saya terhindar dari perempuan yang nggak benar. Keterbatasan, bersyukur untuk keterbatasan. Ya, saudara-saudara jadi kalau pikir hari ini, kenapa saudara begitu terlihat dari dosa? Karena Tuhan ingin saudara sebagai bisa. Nggak bisa, itu Tuhannya. Saya sekarang bagaimana saya? Kenapa saya sebagaimana Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan lagi saudara-saudara Tuhan di pasal 7 ini ada yang namanya progres, tapi ada namanya hambatan. Nah, mari kita lihat Tuhan sampai pasal 6. Israel itu mengalami kemajuan dari diserang, akhirnya menyeberang, mengalahkan Yeriko, kan maju. Tapi saudara-saudara Tuhan di pasal 7 kemajuan mereka itu berhenti. Saudara-saudara, pasal 7 itu menunjukkan kemajuan Israel itu stop. Kenapa stop? Ada dosa. Saudara-saudara, dari mereka nggak nyebrang, dari mereka nyebrang mereka serang Yeriko. Tapi kenapa di tengah jalan stop? Stop. Saudara-saudara, itu kan ini juga pelajaran kita. Kenapa kalau kita stop? Ada akan. Saudara, ada akan yang tersembunyi di pertimbangan kita. Maka saudara itu kan apa pelajaran pasal 7? Ya, pasal 8 itu kan apa? Ya, pasal 8 itu kan akhirnya pasal 8 ini ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju. Majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Pasal 8 itu menceritakan kemenangan atas Ai. Ya, dari progres terhambat, progres lagi. Kenapa? Sempat terhambat, sempat stuck. Ada akan. Ya sudah selesai. Ya akan juga mengajarkan kepada kita jangan macam-macam dengan dosa kecil. Dosa kecil itu bisa membuat rohani saudara stuck. So jangan pikir dosa besar saja bikin rohani stuck. Enggak, saudara. Dosa kecil juga bisa. Sekarang kalau bayangkan ya, itu kan perkemahan banyak sekali orang Israelnya. Hanya karena seseorang namanya akan ini stuck. Nah, kita aplikasikan hidup kita, saudara-saudara ya. Rohani kita kenapa bisa stuck? Ada dosa kecil. Ada dosa kecil. Akan dibanding Israel gak ada apa-apanya, gak terkecil. Tapi kadang-kadang dia seluruh Israel stuck. Sama halnya. Saudara jangan berpikir kenapa orang yang stuck? Saya gak pernah dosa besar. Iya, dosa besar tak dosa kecil. Biasanya saudara ya, kita itu toleran sama dosa kecil. Kita biasanya kadang-kadang dosa besar. Kalau untuk dosa besar, saudara kita kembali itu matikan dosa sebelum dia matikan. Dosa kecil. Saudara dosa kecil, kita nggak pakai kalimat ini matikan dosa. Kenapa? Kecil itu gimana matikan saya? Tapi saudara hari ini jodoh itu tidak matikan dosa sebagai dosa. Kenapa harus matikan? Karena dosa. Kecil besar itu dosa. Seringkali saudara kita kan kalau udah bicara dosa itu selalu dosa besar terus. Dan kalau kita lihat dosa besar kita tak aman. Gak apa anak-anak yang serius. Ya, saya ini kan pendosa besar. Dosanya ya yang ini gitu ya, ya dibilang dosa besar juga ya dosa besar lah. Tapi saudara jangan salah ya, dosa kecil itu yang bikin stuck, yang bikin stuck. Nah saudara perlu baca buku itu ya, judulnya dosa-dosa yang terhormat. Respect kecil dari Jerry
sesuatu memalukan. Kan ada sesuatu memalukan ya. Tapi kalau kita juga cara yang memalukan ya. Tapi kita ada sesuatu yang ya dibilang memalukan, malah orang puji-puji lagi. Semua orang yang terhormat gini sekarang hidupnya. Ya, tapi kalau saudara biarin, stop. Nah, menarik saya ini. Bagaimana akhirnya bangsa Israel dari stuck jadi terus lagi? Perhatikan baik-baik. Terus. Saudara di akhir seperti yang saya orang apa? Panggil makan sama korbannya lempar. Saudara berkata di perjanjian lama itu anaknya kejam sekali. Allah itu Allah suci. Dia tidak sesuai satu sampai akad pun, tidak sesuai dengan kekembangan itu. Saudara ingat yang bagaimana bangsa Israel berkemah? Saudara bangsa Israel berkemah di empat: timur, selatan, timur, barat, selatan, dan utara. Nah, itu sudah lapaknya. Itu nggak boleh ditukar. Ya, sebelah timur itu sebuah saja, sebelah barat sebuah saja. Nah, saudara itu kan, tapi jangan lupa di tengah ini ada kemah atau kemah suci. Kemah pertemuan itu setiap Allah tinggal di antara umatnya. Nah, saudara, mana mungkin Allah yang seperti itu mungkin ada dosa di situ? Nggak betah. Aku mereka perang, ya. Suruh saya saja kalah. Kenapa? Aku nggak betah. Saya nggak betah dengan kalian. Kenapa? Ada dosa. Yang menarik saya itu kan, waktu Yosua menyerang Ali, dia nggak ada yang berhak dulu. Nah, seperti itu saudara ya. Dia kan mendapat pengalamannya. Yosua ini itu, wah, senang. Gitu dia mau naik, dia kan ada yang berhak dulu. Karena dia yang itu maksudnya sebenarnya dulu lah. Jangan dulu. Ada dosa sama beres. Tapi dia nggak nanya. Dia pikir putus mata tidak apa, tanya kecil, nggak perlu kirim banyak-banyak, sedikit aja. Saudara apa yang bisa disebut mata tidak bisa kita tahu akan bagaimana. Yang mata sempat tahu, tanya kecil, saja banyak orang, menanglah. Kan cuma masalahnya saudara ya. Mata itu tidak tahu ada akan ini bagaimana beres. Hanya Tuhan bisa tahu itu. Tapi masalahnya justru hanya Tuhan. Apa sesuai dengan Tuhan? Setelah kalah. Setelah kalah baru berhadapan. Saudara seperti yang baik. Apa kata Tuhan sama Yesus ya? Kalah. Yesus 8. Yesus 7. Yesus 7. Ayat 8. Ayat 7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Menyala-nyalain Tuhan dia. Mengapa kamu suruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk binasakan? Lebih baik kalau kami memutuskan kalian tinggal di seberang sungai Yordan ini. Saudara nyatakan Tuhan, Tuhan kalau begini ngapain kamu engkau seberangkan kami? Pak, saudara menarik apa jawaban Tuhan? Ayat 10. Mari kita coba sama-sama. Saudara bagi saya jawaban ini sangat mengejutkan. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Tuhan tak terima lalu sujudnya Yosua. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ya saudara-saudara, apa kata Tuhan? Ini solusinya kalau kamu sujud begini, bereskan itu. Nah saudara-saudara kalian ya, kita itu kalau sudah kena bantunya sujud sama Tuhan. Kalau tidak, saya langsung sujud kayak gini, bereskan. Saudara, seringkali itu, kita itu seringkali kita berpikir solusinya itu adalah minta bereskan masalah kita. Padahal kita itu kenapa masalah itu terbawa. Maka saudara ada doa yang tidak diingat. Sujud bangun. Bangunlah, ngapain kamu sujud kayak gitu? Kenapa? Karena masalahnya itu bukan di sini loh. Bagaimana ada dosa bereskan? Ya saudara-saudara, ini yang kita lihat di ayat selanjutnya. Ya akan
sekalian, jadi jangan mikir ya menjadi umat Tuhan itu berarti Tuhan untuk mati sama sekali. Enggak. Saudara-saudara, menjadi umat Tuhan itu justru Tuhan melihat dosa kita, memeriksa dosa kita. Dan kalau saudara baik di dalam perjalanan saudara baik, ketaatan itu membawa berkat, ketidaktaatan membawa kutuk. Nah, maka saudara kita cerita di pasal 9 ayat 12. Sorry, ya. Kita lihat juga di pasal pasal 8. Nah, menarik juga saudara ya, pasal 8. Sekarang kita lihat ayat 33. Ayat 33. Mari kita lihat pasal 8 ayat 33. Nah, apa yang terjadi setelah mereka kena lawan Ai? Mereka kemudian berkumpul di gunung. Ya, saudara ya, berkumpul di gunung. Mari kita lihat ayat 33. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabu, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabu perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel. Ayat 30 saya bacakan. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, apa aja berkatnya dan kutuknya. Nah, kenapa saudara-saudara pasal 8 ini tutup dengan berkat dan kutuk? Karena Yeriko itu membicarakan mengenai berkat. Kalau taat, Ai itulah kutuk kalau enggak taat. Jadi umat itu bukan berarti untuk apa dosa kita enggak. Saudara-saudara, saudara-saudara kita bisa merayakan mudah betul. Tapi untuk menikmati keselamatan, saudara taat. Saudara bedakan antara diselamatkan dengan menikmati keselamatan. Diselamatkan seseorang itu oleh anugerah, tapi untuk bisa menikmati keselamatan itu sepenuhnya ketaatan. Karena kalau saudara sudah diselamatkan dengan taat, saudara kutuk. Nah itu kenapa setelah mengalahkan Ai, mereka kumpul di gunung. Dan satu gunung Ebal, satu lagi gunung Gerizim. Dan gunung ini melambangkan berkat dan kutuk. Maka bacakan perkataan berkat dan kutuknya. Jadi sudah jangan pikir kalau orang sudah percaya pada Yesus tidak ada kutuk lagi. Ada. Saudara seperti yang kutuk yang seperti waktu kita masih ada dosa. Ya tapi saudara ini ajar sama Tuhan. Lu tetap sudah selamat dari anugerah. Iya. Tapi saudara kalau saudara tidak taat, saudara tidak akan bisa menikmati keselamatan itu sepenuhnya. Sepenuhnya. Untuk diselamatkan, saudara butuh anugerah. Tapi untuk menikmati keselamatan, saudara butuh ketaatan. Sekarang kita lihat bagian ketiga, bagian alokasi atau pembagian dari pasal 13 sampai 21. Nah, kalau saya tidak dapat waktu menjelaskan sesuatu bagian yang depan, 8 pasal. Tapi saudara-saudara sebagian besar pasal itu kan isinya daftar ya. Saudara jadi itu agak bahasa ya, semua daftar ini ya. Itu kan bagiannya semua ada apa. Nah, saudara saya sudah saudara perhatikan dalam bagian tanah perjanjian ini, susu mana yang bakal kita dapat bagian? Ada yang ingat? Susu mana yang bakal ada bagian? Susu yang muda. Susu mana yang kemudian dapat bagian yang kedua? Susu Yusuf. Nah, kenapa Yehuda ada 2 anak susu? Tapi saudara-saudara ingat, hak susu itu tadi hak susu dari Yusuf. Kenapa? Karena susu Yusuf dapat 2 bagian, Manasye dan Efraim. Susu itu memang anak susu, tapi dia susu bagian. Susu Yusuf dapat 2 bagian, satu bagian dari Efraim, satu bagian untuk Manasye. Nah, saudara, menarik sekali ya. Ini pasal 14 itu kayaknya terbalik dengan pasal 15. Kenapa? Pasal 15 diceritakan mengenai bagian anak susu Yehuda. Pasal 14 itu bagian Kaleb. Loh, bukan Kaleb itu susu Yehuda. Harusnya kan dia diceritakan waktu bicara mengenai pembagian tanah bagi susu Yehuda. Tapi kalau saudara perhatikan kitab Yosua, Kaleb dimunculkan dulu, baru pembagian
pasal 14. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu ini. Ya, saudara, berikanlah kepada apa? Hebron. Saudara-saudara, kan ini ya. Kan hari itu kan pembagi itu kan apa namanya itu kan pembagian tanah untuk suku-suku Yehuda. Tapi waktu bagian itu karena tidak menunggu dapat bagian itu. Dia bilang berikan Hebron itu kepada aku yang sudah yang akan dibagikan. Kenapa minta Hebron? Nah, menarik lagi saudara ya. Setelah kali itu ada anak namanya Aksa. Yosua 15. Yosua 15 kita lihat ayat 19. Ini kalimatnya Aksa, anaknya Kaleb. Saya bacakan. Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang besar, berikanlah juga kepadaku mata air. Saudara kita lihat Kaleb berikan kepadaku Hebron. Aksa berikan kepadaku mata air. Saudara kita lihat ini kan bagus ya. Masa berikan. Tapi saudara, kalau kita perhatikan dalam Yosua, ini yang namanya ambisi kerajaan Allah. Saudara yang katakan Kaleb dan Aksa itu adalah model ambisi bagi kerajaan Allah. Apakah kita boleh berkata seperti ini untuk kerajaan Allah? Boleh. Saudara tidak pernah merasa cukup. Dan gereja harus berdoa kayak gini, saudara. Sudah ada gereja di sini. Sudah berani tidak berdoa? Berikan kepada kami tinggi-tinggi. Saudara ada gereja di sini kan? Musisinya itu susah ya, gereja-gerejanya. Musisi di sini susah. Musisi cuma kita ini coba banyak kerjaannya. Saudara ya. Kalau itu orang ini kan orang ini aneh kata itu jadi. Jadi itu proses yang bukan juga susah itu orang. Ya. Supaya kita bagian. Kalau kayaknya dia susah ada sesuatu ini sesuatu di dalamnya juga dibikin ada tiket di mana cara malam. Tapi saudara ini mesti berhati juga. Saudara kalau kita juga ada yang bilang kita krisis mana nih? Kita krisis bagian lain. Saudara mungkin nggak mau. Kenapa? Itu sudah enak kita nyerah. Tapi saudara karena sama saja seperti ini, kalau kerajaan Allah itu tidak pernah ada tidak pernah sesuatu itu ada di dalam adanya itu sudah cukup lah. Ya itu saudara ya. Saudara di sini itu berikan kepada kami itu. Saudara itu yang begitu kenapa saudara seperti karena kami sudah enak aja setiap ada juga dari Eropa. Lo kenapa kami bisa hanya pergi ke Afrika? Karena kami doa berikan kepada Afrika, berikan pergi saudara. Kalau hari itu nggak ada kayak gitu, nggak ada presiden kayak gitu. Saudara bayangkan aja ya, orang kayak PMS sudah datang ke sini gimana ya? Ini apa dari mana gitu? Saudara enak gitu ya. Saudara ngapain di sini? Harus seperti dia kan udah banyak orang kritis itu nyaman menjaga gereja saudara. Tapi saudara itu belum kayak anak saya ini. Berikan kepada kami. Nah saudara masanya untuk kerajaan Allah sudah ada kayak gini, tapi untuk urusan saudara belum kayak gitu. Kalau saudara saya sampaikan juga berikan kepada kami wilayah ini. Berikan kepada kami. Kalau bisa seluruh medan ini saya yang betul. Untuk bisnis saya berani kayak gitu. Tapi untuk gereja saya berani kayak gitu. Kenapa? Itu profit banyak kerjaan saya. Nanti kalau bukan saya begitu di sini. Yang sekarang saya sebut ya. Saudara berikan kita bentukan aja. Gimana? Inilah doa Kristen. Berikan. Tuhan jawab.
Jawab saudara. Jadi kalau saudara bilang apa kali-kali ini akan bisa boleh oleh Islam ini, Tuhan jawab. Berikan apa yang dikasih. Aksa bilang berikan apa yang dikasih. Tuhan jawab. Ya saudara. Jadi gini saudara, tidak ada permintaan yang terlalu kecil di kerajaan Allah. Tidak ada. Saudara berdoa dari gereja ini berikan kami 5 pemuda menjadi pendeta. Sekarang harus Jumat Sabtu di gereja gitu ya saudara-saudara ya. Nah setelah tambah lagi cabang Jumat Sabtu Minggu Senin. Wah itu ya. Ya jujur aja saudara-saudara ya, kalau dulu nggak ada pertumbuhan, saudara lebih santai kan. Misalnya yang sering pertumbuhan kan nggak perlu pagi-pagi karena sudah kebaktian lagi saudara Tuhan ya, nggak perlu pagi-pagi. Ya kalau dulu belum ada pertumbuhan kan nggak perlu pagi-pagi kan. Ya Minggu dengan keluarga ke sini ya kan saudara-saudara, aku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali bapak-bapak mama anak. Setelah ada pertumbuhan pagi-pagi saudara Tuhan. Wah. Ya, saudara-saudara, tapi saudara-saudara, kenapa ya kita perlu berdoa seperti itu? Karena Tuhan mengasihi pertumbuhan. Ya harus ada yang pergi. Nah, ada nggak yang berani doa kayak Kaleb dan Aksa ini? Kamu sudah berikan aku berikan aku tanah gersang, sekarang berikan aku mata air. Nah, menarik saudara-saudara ya, karena sikapnya Kaleb dan Aksa ini bertolak belakang dengan bangsa Israel suku Israel yang lain. Mari kita lihat sebentar saudara-saudara ya. Mari kita lihat sebentar pasal 20. Nah, saudara-saudara, pasal 20 ini sangat mengagetkan bagi saya sebenarnya waktu baca saudara-saudara ya. Pasal 20, bukan pasal 20. Pasal 18. Nah, maka perhatikan ya pasal 18. Kita lihat ayat yang kedua. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Tinggal 7. Artinya saudara-saudara ya suku Yehuda udah, suku Efraim udah, suku Manasye udah. Tapi ada 7 suku yang belum. Padahal sudah dibagi kok. Sudah dibagi. Nah memang saudara-saudara, waktu dibagi tidak semua itu tanah yang sudah ditaklukkan. Ada tanah yang belum ditaklukkan. Tapi Yosua bilang, ini saya bagi ya, nanti urusan taklukkan urusan kamu. Pokoknya Tuhan sudah kasih. Sekarang saya kasih kamu jatahnya masing-masing. Rebut. Itu maksudnya. Nah, maka perhatikan ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, ayo, saudara-saudara, ini kalimat bom dari Tuhan di awal tahun untuk saudara. Berapa lama lagi kamu bermalas? Kenapa Yosua tegur? Karena Tuhan sudah janji akan kasih. Dan Tuhan sudah bagi. Memang belum kamu dapat. Itu masih ada orang Kanaannya di situ, masih ada orang-orang raksasanya. Tapi kan Tuhan sudah jamin dikasih sama kamu. Kamu rebutlah. Apa yang dia temukan di Silo, ada 7 suku nongkrong saudara Tuhan. Nongkrong mereka. Ngapain kan di sini gitu ya? Ya, belum ada tanahnya. Loh, kan sudah dibagi. Ya masih ada orang Kanaannya. Kan Tuhan sudah jamin akan dikasih sama kamu. Sekarang tugasmu rebut. Nongkrong di kemah pertemuan saudara-saudara Tuhan ya. Mungkin mereka pikir ini Tuhan di sini ya kan dekat dengan Tuhan ya. Kan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ya, di sini aja lah gitu. Loh Tuhan bilang, ngapain kamu bermalas-malas di sini? Berapa lama lagi kamu bermalas-malas?
Saudara-saudara, kalau kita hari ini nggak bertumbuh secara kerohanian, itu adalah karena kemalasan kita. Oh, Tuhan jamin kamu pasti bertumbuh. Tapi kalau kamu malas, ya nggak bertumbuh. Saudara tahu karena ada ayam itu yang bertumbuh tanpa bergerak, itu namanya ayam bodoh. Saudara Tuhan itu ya. Nggak tahu masih ada nggak ayam kayak gitu di sini, nggak tahu ya. Waktu saya SD dulu ya, yang ditaruh di kandang itu dia sendiri tidur. Saudara Tuhan, dari kecil sampai besar besar sendiri dia. Ya kan saudara-saudara, ayam oto orang bilang, saudara Tuhan. Itu orang ayam bodoh itu. Nah, ada kan ayam kayak itu saudara-saudara, dia nggak bergerak, dia nggak cari makan, tapi gede sendiri. Kenapa? Disuntik. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, ya tapi kita nggak akan bertumbuh kalau kita tidak berjuang. Kita tidak akan bertumbuh kalau kita malas. Malas, saudara. Sama halnya dengan pelayanan. Pelayanan saudara nggak akan bertumbuh. Ya apapun pelayanan saudara lah, guru sekolah minggu kah, ya jadi MC kah, itu nggak akan bertumbuh kalau malas. Saudara jangan bilang, memang saya nggak ada bakat pak. Bukan saudara Tuhan. Ya bukan, malas. Kenapa dari dulu pelayanannya begitu terus kualitasnya? Malas. Kalau saudara tidak malas, saudara berjuang habis-habisan, saudara akan mengalami saudara akan mengalami perkembangan, saudara akan mengalami perubahan. Ya saudara-saudara, jadi kenapa kerohanian kita nggak bertumbuh? Malas. Kenapa kita nggak berubah-berubah dari dulu? Malas. Ya kenapa pelayanan kita begitu-begitu? Malas. Kalau anugerah Tuhan, sisi anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup saudara-saudara Tuhan. Saya jamin itu. Anugerah Tuhan untuk bikin saudara berubah lebih dari cukup. Anugerah Tuhan untuk bikin saudara bertumbuh lebih dari cukup. Anugerah Tuhan untuk bikin pelayanan saudara berkembang lebih dari cukup. Yang kurang apa? Ini saudara-saudara Tuhan, malas. Nah, saudara-saudara bayangkan Kaleb, Aksa dengan tujuh suku ini. Kaleb saudara-saudara Tuhan baru dibagi langsung berikan pada Hebron. Dan Tuhan bilang, ini 7 suku ini saudara-saudara Tuhan nongkrong, duduk-duduk saudara-saudara Tuhan ya, lalu berharap dapat tanah itu dengan sendirinya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara Tuhan, bagi saya orang malas itu nggak perlu ditolong, saudara-saudara Tuhan ya. Orang malas nggak perlu ditolong. Kenapa? Orang malas nggak bisa ditolong. Orang miskin perlu ditolong dan masih bisa ditolong. Orang malas tidak perlu ditolong, perlu ditegur. Kalau saudara tolong orang malas, dia akan tambah malas. Ya, jadi saudara-saudara di gereja ini kalau saudara perhatikan ada jemaat yang malas, jangan ditolong, ditegur. Ditegur. Tapi kalau dia susah, memang dia rajin tapi dia susah, itu bisa ditolong. Tapi kalau dia sudah malas, saudara tolong, ya makin malas gitu ya. Wah, puji Tuhan ya, dengan kemalasan saya banyak kasihan juga. Nah, makin malas dia gitu ya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Ya saudara-saudara, ya Tuhan itu nggak mau kita. Apa saudara-saudara ya? Tuhan itu nggak mau kita bermalas-malasan karena Dia sudah memberikan anugerah yang begitu besar. Justru karena Tuhan sudah beranugerah, nggak ada alasan untuk malas. Ya saudara-saudara, nah gini saudara-saudara, ada orang nanya, Pak, kalau kita sudah tahu itu bukan kehendak Tuhan, perlu didoakan nggak? Nggak perlu. Ya nggak perlu lah saudara-saudara, sudah tahu itu bukan kehendak Tuhan, ngapain didoakan? Yang kedua, kalau kita belum tahu itu kehendak Tuhan, perlu didoakan? Perlu. Tapi kalau kita sudah tahu itu kehendak Tuhan, perlu didoakan nggak? Harus. Justru karena saya tahu itu kehendak Tuhan, maka saya minta. Kan banyak orang berpikir, ya kita berdoa Pak karena kita belum tahu itu kehendak Tuhan Pak. Yuk, itu memang benar lah saudara-saudara ya. Tapi kalau kita sudah tahu itu kehendak Tuhan, maka kita harus berdoa, minta. Loh, kenapa diminta Pak kalau sudah tahu kehendak Tuhan? Loh, jadi selama ini saudara berdoa untuk apa? Minta yang bukan kehendak Tuhan. Lu salah, kita berdoa meminta apa yang menjadi
Kehendak Tuhan, justru karena kita tahu itu kehendak Tuhan, maka kita minta. Ya saudara-saudara, maka kalau saudara baca Alkitab, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Pasti Dia kasih. Maka saudara-saudara tanya, ada nggak doa nggak dijawab? Nggak ada, saudara Tuhan. Nggak ada, yang ada doa yang salah. Doa yang, saudara, ada nggak doa nggak dijawab? Kalau saudara minta apa yang menjadi kehendak Tuhan, masa Tuhan nggak kasih? Kenapa doa kita nggak dijawab? Karena kita minta yang bukan kehendak Tuhan. Nah, kalau saudara tahu itu kehendak Tuhan, justru saudara harus minta. Minta. Ya, apa kehendak Tuhan? Oh, Tuhan mau saya menjadi serupa dengan Kristus. Minta. Ya. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau saya jadi murah hati. Minta, saudara-saudara Tuhan. Minta. Dan kalau itu pun berarti saudara-saudara Tuhan, saudara minta Tuhan kasih saudara naik gaji, saudara-saudara. Nggak apa-apa, minta. Ya karena gimana saudara bisa murah hati kalau saudara-saudara masih kekurangan. Nah, tapi kalau saudara tahu Tuhan ingin saudara murah hati, boleh nggak kita minta Tuhan, saya ingin banyak memberi tapi gaji saya masih kurang. Minta. Saudara minta naik gaji untuk apa? Beli handphone baru. Ya itu yang susah. Tuhan juga jawabnya gimana gitu ya. Ya kok kayak gini ya permintaan. Maksudnya orang Kristennya kok kayak gini. Tuhan berikan aku uang, berikan aku naikkan gaji. Kenapa? Temanku baru beli handphone baru dan kemarin aku pergi ke mall lihat handphone baru itu. Aku pengen banget. Saudara-saudara, itulah kenapa kita minta naik gaji, supaya kita bisa beli handphone baru. Bagi Tuhan, saya nggak ada urusan dengan punya handphone baru. Tapi kalau kamu minta, Tuhan saya ingin bisa banyak memberi. Saya ingin bisa banyak memberi. Ya. Loh, kenapa saudara nggak berani minta? Ya saudara-saudara, nah ini, ya jangan kayak suku Israel, malas, ya. Dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya. Hah, kok kayak gini ya? Kerohanian orang Kristen ini dikasih nggak apa-apa. Maka saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang ambisius, nggak apa-apa. Saudara-saudara, mungkin itu yang nggak ada hari ini. Orang Kristen yang berambisi itu nggak ada. Orang nggak Kristen berambisi banyak, saudara Tuhan. Orang Kristen berambisi nggak ada. Jadi gimana rencanamu dengan pelayananmu di tahun berikutnya? Ya boleh berkembang, boleh nggak berkembang ya nggak apa-apa, ya. Ya bisa dipakai Tuhan, oke. Nggak dipakai Tuhan juga nggak apa-apa juga, gitu ya. Lah, Tuhan pikir ngapain kamu? Saya pakai kalau kamu juga nggak merasa dipakai atau nggak dipakai sama aja kok, gitu ya. Minta. Terakhir, mari kita tutup pengisian kita ini dengan bagian penutup, yaitu pasal 22 sampai 24. Saudara-saudara, pasal 22 sampai 24 ini kan perpisahan ya. Suku Israel yang 2,5 berpisah. Saudara tahu kan, suku Israel itu kan 12. Tapi kemudian ada 2,5 suku yang dapat tanah di seberang tanah Kanaan. Ada sisanya itu dapat tanah di dalam tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, ada 2,5 suku, Ruben, suku Gad, Ruben, kemudian saudara-saudara, siapa sih sukunya? Ya, Ruben, Gad, dan suku Manasye yang setengah. Jadi 2,5 suku sudah dikasih Musa tanah di seberang. Tapi waktu mereka merebut tanah Kanaan, mereka tinggalkan keluarga mereka di seberang untuk berperang bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, menarik saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka? Ayat 3. Ayat 3 saudara-saudara ya. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini. Wah, itu pujian Musa untuk mereka. Saudara-saudara, 2,5 suku ini nggak perang pun sudah punya tanah. Karena mereka sudah dapat tanah perjanjian dari Musa. Yang perlu mikirin tanah perjanjian itu ya sisanya. Kenapa? Karena mereka dapat tanah perjanjiannya di tanah Kanaan. Tapi 2,5 suku ini kan sudah ada tanah perjanjian untuk mereka, ada tanah lah untuk mereka. Tapi Musa bilang, nanti kalau saudaramu sudah maju perang, ikut perang sama mereka ya. Kamu jangan mentang-mentang sudah punya tanah sendiri, giliran mereka perang kamu ongkang-ongkang kaki lagi di tanah perjanjian itu. Ikut perang bersama dengan mereka. Dan apa yang mereka lakukan waktu zaman Yosua? Betul, mereka ikut perang. Saudara-saudara, menurut para pakar itu sekitar 7 tahun. Lama loh saudara-saudara, 7 tahun itu bisa dari keluarga. Lama itu, 7 tahun. Demi apa? Demi berperang bersama dengan saudara-saudara mereka. Makanya Musa bilang apa? Engkau tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tapi kamu setia memelihara perintah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara Tuhan, tidak meninggalkan saudara itu sama dengan memelihara perintah Tuhan.
Ya. Nah, maka saudara-saudara, kalimat ini juga berlaku untuk ya kita di dalam gereja ini. Tuhan bilang, engkau tidak meninggalkan saudaramu. Saudara-saudara, kita di dalam gereja tidak boleh meninggalkan saudara kita. Ya, kenapa Tuhan puji? Kenapa kenapa Yosua puji mereka? Ya karena kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu. Melainkan kamu setia memelihara perintah Tuhan. Nah, jadi kalau saudara pikir, wah bagaimana ya saya memelihara perintah Tuhan? Hanya dengan apa gitu saudara Tuhan, ya begini begitu. Enggak. Ya dengan tidak meninggalkan saudara kita seiman. Itu pun termasuk dalam memelihara perintah Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kemudian pasal 23, ya pasal 22 itu kan perpisahan antara suku dua setengah suku dengan suku-suku yang lain. Dan apa pesan Musa untuk mereka, saudara-saudara? Nah, menarik. Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, pasal 22 ayat 5. Apa pesan mereka? Apa pesan Yosua untuk mereka? Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yang mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti dengannya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini perkataan Yosua kepada dua setengah suku ini. Kamu akan pergi jauh dari kami, tapi sampai di sana jangan berubah. Ya, kamu akan kembali ke tanahmu, tapi kamu jangan lupa sampai di sana jangan berubah dari Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara apa kata Yosua kepada 7 suku. Pasal 23 ayat 11 sampai 13. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Intinya sama juga, setelah kamu diam di tanahmu masing-masing, jangan berubah hatimu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat kitab Yosua dimulai dengan apa? Mereka nggak punya tanah. Mereka belum punya tanah. Mereka nyebrang, mereka juga belum punya tanah pusaka. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, perjalanan dalam kitab Yosua kita lihat, mereka sudah dapat tanah itu. Semua suku sudah dapat jatah tanahnya. Tapi apa bahayanya saudara-saudara? Lupa sama Tuhan. Lupa sama Tuhan. Maka kitab Yosua ditutup dengan apa? Ditutup dengan peringatan, jangan lupa dengan Tuhan. Ya, setelah kamu melihat Tuhan melakukan banyak hal yang setelah kamu melihat Tuhan melakukan banyak hal yang besar dalam 7 tahun ini, jangan sampai setelah kamu tinggal di tanah pusaka masing-masing lupa dengan Tuhan. Tidak lagi melakukan firman Tuhan, tidak lagi mengikuti perintah Tuhan. Berubah hatimu. Nah, saudara-saudara, ya nggak salah juga ya kitab Yosua ini diikuti dengan kitab Hakim-Hakim kan? Apa yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim? Berubah betulan sebenarnya sudah itu. Ya, berubah betulan. Maka saudara-saudara kalau saudara perhatikan kitab Hakim-Hakim, ya kalau kitab Yosua itu isinya kemenangan, kitab Hakim-Hakim isinya apa? Kekalahan. Hati mereka berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya itu yang Tuhan juga ingatkan kepada saudara dan saya. Ya. Jangan berubah hati kita kepada Tuhan. Berkat demi berkat. Setelah itu kita malah berubah dari Tuhan. Setelah itu kita berubah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira inilah yang bisa saya bawakan pada hari ini. Apakah kita tanya jawab lagi atau kita tutup?